Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seseorang yang sakit, dan biasanya fitrahnya itu langsung, walaupun tidak diminta, itu otomatis fitrahnya mendorong dia untuk bermohon. Apalagi kalau penyakit itu kemudian sudah mulai menyakiti dirinya, sudah mulai nggak enak, sudah mulai tidak nyaman, bahkan dokter mengatakan ini sulit obatnya, maka saya katakan, demi Allah saya katakan, pasti fitrah dalam hati kita akan mendorong kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sudah takdir Allah menjalankan kita untuk menyebut namanya, untuk membuktikan kepada kita, hei, saya pernah berjanji kepadamu, kalau kamu sakit saya sembuhkan. Saya berjanji kepadamu, kalau kamu butuh saya berikan. Sekarang kamu minta kepada saya pun akan berikan apa yang pernah saya janjikan. Maka diberilah contoh oleh Allah langsung dalam Al-Quran yang Anda mungkin tidak akan bisa mengelaknya lagi. Contoh ini diberikan langsung satu penyakit, yang penyakit ini disebutkan dalam riwayat tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya dan tidak pernah dialami oleh orang sebelum beliau ini. Jadi Allah langsung turunkan penyakit tingkat tinggi yang kata manusia sulit ada obatnya dan bahkan tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Penyakitnya langsung disebutkan yang paling tinggi sehingga Anda nanti tidak akan bisa berkhayal lagi. Kalau yang tinggi ini aja disembuhkan kata Allah, apalagi yang kurang daripada ini. Dan di ujung ayatnya, kalau ada orang yang mengamalkan amalan yang sama seperti ini, maka saya akan sembuhkan kata Allah seperti saya sembuhkan penyakit yang berat ini. Yuk kita mulai ayatnya. Wa ayyuba. Sebentar, masih ada waktu? Oh sudah lewat jam 9. Boleh tambah 30 menit? Boleh ya? Baik, kita sesuaikan supaya kita agak cukup waktunya. Dah fokus, sekarang kita fokus ke pembahasan ya. Wa ayyuba. Gak usah diikuti. Ini bukan doanya, ini ayatnya mau saya kisahkan ya. Bukan doanya. Wa ayyuba. Sekarang kami akan buka kisah Ayub alaihissalam. Pernah terjadi di masa lalu. Ayub diuji dengan satu ujian, dan ujian ini kami akan jadikan inspirasi bagi orang di masa depan. Kalau mereka mengamalkan seperti apa yang dikerjakan oleh Ayub alaihissalam, maka kami pun akan berikan anugerah seperti Nabi Ayub mendapatinya. Apa ujiannya? Teruskan ayatnya. Idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Yuk kita mulai rahasia terbesarnya. Saya hapus ini dulu. Yuk rahasia cepat. Anni massaniyad-durru. Ya Allah, saya sakit. Jadi Nabi Ayub itu di ayat ini dilukiskan diuji dengan penyakit. Pak, Bu, Nabi aja sakit. Masa kita yang bukan Nabi nggak mau sakit? Nabi aja sakit. Dan luar biasanya bukan sakit biasa. Nabi Ayub itu orangnya luar biasa, keluarganya sejahtera, istrinya cantik, menemani setia pada beliau, anaknya 12. Keluarga sejahtera, orangnya kaya, asetnya banyak, punya kebun, punya hewan-hewan ternak, kaya, sempurna hidupnya luar biasa. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, keluarga sejahtera, aset banyak. Diuji oleh Allah dengan 3 ujian di 3 hari berbeda. Hari pertama hancur semua asetnya, habis. Maaf, kebun-kebun terbakar, binatang ternaknya mati semua. Dalam sehari habis semua, bangkrut. Apakah mengeluh? Tidak. Coba cek antum. Nabi Ayub, Nabi Rasul dekat dengan Allah, bisnisnya habis semua, asetnya habis. Begitu habis, tidak pernah ada keluhan, ibadah meningkat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, baru keluar dari masjid hilang sandal aja udah ribut. Ini sandal saya Pak, sandal saya, sandal berharga itu. Sandal apa sih Pak? Sandal jepit. Apa yang terjadi? Ningkat ibadahnya. Hari kedua tambah lagi ujian kedua. Apa itu? Anaknya yang 12 wafat dalam sehari. Ini 1, 2, 3, ini tidak. Sehari wafat semua, 12 orang. Apakah bersedih? Wajar ada rasa sedih, tapi kesedihan itu dibawa untuk meningkatkan ibadah. Dekat kepada Allah. Hari ketiga diuji dengan penyakit yang penyakit itu tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya, dan konon disebutkan tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Singkatnya dijalani itu semua dengan penuh kesabaran. Yang paling menarik, tiba-tiba istrinya bertanya pada suaminya setelah sekian masa. Kalau bahasa kita, Papah kan Nabi, Papah Rasul, kenapa tidak mengangkat tangan bermohon berdoa kepada Allah, minta disembuhkan aja?
tentu Allah akan kabulkan. Nah, ibu lihat sekarang, Bu. Apa jawab suaminya pada saat itu? Kata Nabi Ayub, bahasa kitanya, kita diuji dengan senang berapa lama? Kaya, nyaman, hidup sejahtera, sehat, 20 tahun. Ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Kita diuji sekarang begini berapa lama? Harta hilang, anak-anak tidak ada, papa sakit seperti ini, berapa lama? 7 tahun. Maka kata suaminya, perhatikan kalimat ini, indah sekali. Papa malu kalau minta sekarang. Belum sama masanya antara ujian sakit dengan sehat. Antara ujian yang tidak ada harta dengan banyak harta. Antara ujian ada anak dengan gak ada anak. Dulu kita senang 20 tahun, masa baru diuji 7 tahun sudah mengeluh? Nanti aja, kalau ujian sakit ini sama-sama 20 tahun masanya seperti yang dulu, baru papa minta kepada Allah untuk bermohon. Ini prinsip dalam hidup. Kalimat ini dibaca dengan sangat jeli oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, inilah prinsip hidup yang standar antara sabar dengan syukur. Jadi kalau sedang banyak harta, supaya tidak terlampau berlebihan, tidak banyak stres, antum syukuri itu. Jadi kalau sedang naik, gunakan syukur. Kalau sedang turun, gunakan sabar. Kalau antum berada di tengah-tengah, nikmat hidupnya. Jadi begitu naik, tidak menjadi beban, santai, tidak banyak gelisah, gunakan kaidah syukur. Begitu sedang diuji, gunakan kaidah sabar. Kalau antum tempatkan di tengah-tengah, maka tidak ada bedanya antara ada dan tidak ada. Dua-duanya nikmat. Coba deh ibu dan bapak terapkan di rumah tangga aja, syukur dan sabar, itu enak. Tapi yang jadi masalah, penyakit itu mulai sudah mengganggu fisik sehingga tidak sempurna ibadah. Kunci pertama. Saya buka kuncinya. 1. Penyakit ini sudah mulai melukai fisik dan mengganggu kesempurnaan ibadah. Jadi yang menyerang itu bukan penyakit biasa lagi. Ke tangan sudah nggak sempurna gerak, ke kaki sudah melukai, ke kepala mulai terasa, sehingga ketika akan ibadah rasanya ini kurang sempurna ibadah ini. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik dan sifatnya sudah mulai terasa bahkan melukai, itu disebut dengan durrun namanya. Jamaknya disebut dengan darra. Kalau biasa-biasa memang menimpa, teralami, tapi kita masih merasakan biasa. Sholat lancar, aktivitas nyaman, pusing dikit-dikit, keseleo yang tidak banyak pengaruh, maka orang Arab mengatakan ba'sun, jamaknya ba'sa. Ba's. Mau datang ke kajian, hujan rintik-rintik, bisa anda lewati, gampang ini. Kena juga nggak apa-apa, nggak terlampau basah. Lewat. Kata orang, hujan nazil matar. Kata antum, la ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, nggak ada masalah, ringan. Orang Indonesia nggak usah panjang-panjang, labas. La ba'sa, labas, lewat. Masuk. Nah biasanya kalau orang masih standar-standar, jarang-jarang berangkat, baru pertama kali diuji dulu begini. Allah nggak akan langsung naikkan pada tingkat tinggi, sehingga dengan demikian nanti ada tahapan-tahapan mengalami ujian. Begitu antum lulus, hebat. Kalau kurang lulus, diuji lagi supaya mantap. Papa mah mau berangkat ke pengajian, bagus. Begitu mau berangkat, hujannya rintik-rintik. Bang nggak jadi ya hujan, tapi kan ada payung pak. Takut teriak, mau bilang aja nggak mau kan? Dibahas. Hujan deras, kencang. Sudah mulai membuat tubuh kita basah. Kadang-kadang ada petir. Sudah mulai membuat keadaan kita sudah tidak kondusif. Basah, keadaan sudah menimpa fisik. Kadang-kadang datang membawa penyakit. Kalau sudah berpengaruh kepada fisik dan bahkan melukai, itu disebut dengan durrun namanya ini. Penyakit Nabi Ayub pada saat itu sudah mulai kemudian menyakiti tubuhnya, sehingga beliau mengatakan, awas lihat kalimatnya, anni massaniyad durru. Massa itu artinya sesuatu yang sudah menyentuh secara total. Jadi sakitnya bukan cuma di kepala, terasa ke semuanya. Tapi catatannya sudah mulai mengganggu saya ibadah. Jadi penyakit itu dibawa kepada suasana mengganggu ibadah. Jadi sepanjang sakit saya ini, saya alami, saya terima. Kalau ibadah saya nggak terganggu, saya biasa aja, saya jalani, saya bisa sholat, ya saya bisa berdoa, normal. Tapi kalau sudah mengganggu kepada ibadah saya, baru kemudian bermohon kepada Allah. Kaidah yang pertama, jika antum ingin bermohon cepat ingin dikabulkan oleh Allah, maka bawalah doa itu pada kepentingan ibadah.
akan disegerakan. Contoh, maaf ya, betapa banyak teman-teman kita sekarang ingin lulus di kampus cuma sekedar lulus. Ya Allah mudahkan saya ujian, ya Allah mudahkan anak saya ujian besok di kampusnya, ya Allah mudahkan dia ujian. Ada yang pengen kemudian pekerjaannya diterima, ya Allah mudahkan ya Allah. Ada yang pengen harta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan mobil, ya Allah mudahkan saya mendapatkan motor. Jujur katakan pada saya, dari semua permohonan itu berapa yang antum arahkan pada kepentingan ibadah? Pernahkah anda bermohon kepada Allah, ya Allah luluskan saya yang dengan ilmu ini, ya Allah saya bisa mendekat kepadamu. Ya Allah luluskan saya, ya Allah yang dengan ilmu ini engkau berkahi amal saya. Ya Allah anugerahkan saya kendaraan, ya Allah yang dengan itu saya bisa gunakan untuk mencari yang halal. Saya bisa pakai untuk ke taklim, saya bisa pakai untuk ke masjid. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa zakat. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa haji, bisa umrah. Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? Tidak. Cuman sayang antum tidak akan mendapatkan dua hal. Satu bagian akhiratnya, dan kedua percepatan untuk jawabannya. Yang minta dunia, Al-Baqarah ayat 200 paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang kalau berdoa mintanya cuma dunia aja. Ya Allah besok ujian luluskan saya, Allah dunia. Ya Allah IPK saya pengen sekian, dunia. Ya Allah pekerjaan saya mudah-mudahan diterima, dunia. Ya Allah lancarkan proyek saya, dunia. Cuman proyek itu mau diapain, nggak diterusin. Tapi ada yang minta kepada Allah. 201-nya Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disanjung langsung oleh Al-Qur'an. Perhatikan kalimatnya, ya Allah saya mohon berikan kebaikan untuk dunia saya dalam pekerjaan ini dan jadikan dia punya nilai akhirat. Dikala antum minta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan halal menurut pandanganmu dan memudahkan saya ke surga, ya Allah. Begitu antum panjatkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, orang-orang ini akan mendapatkan bagian sesuai dengan permohonannya. Begitu antum mohonkan demi kepentingan ibadah, maka apa jawabannya? Allah akan percepat jawabannya. Nanti kita lihat ayat 84. Jadi pertama, kaidah doa itu kalau bermohon kepada Allah jangan cukupkan dengan dunia, tapi arahkan kepada kepentingan ibadah. Jelas ya? 2. Contoh tadi misalnya, antum pengen rumah supaya nyaman tinggal, supaya bisa ibadah dengan maksimal di situ, arahkan kepada kepentingan ibadah saat minta. Misal saja ya, ya Allah, tadi yang saya sebutkan, saya sudah berusaha untuk sholat maksimal, tahajud saya kerjakan ya Allah, saat orang nonton bola saya gunakan tahajud, saat orang makan saya puasa, apa yang saya punya saya sedekahkan ya Allah. Ya saya mintakan kepadamu ya Rabb, sampai sekarang saya belum mampu untuk berzakat ya Allah. Tolong sebelum wafat beri kesempatan untuk berzakat. Berikan saya kesempatan ya Allah, walaupun hanya 25 juta untuk berzakat bisa. Begitu antum minta 25 juta, Allah berikan 1 miliar. 975 jutanya anda gunakan untuk kebutuhan anda untuk mendekat kepada Allah, 25 jutanya untuk berzakat. Di cara berfikirnya itu arahkan pada kepentingan ibadah, antum dapat. Cobalah itu. Dan yang paling cepat saya kasih rahasia ya. Kalau ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya gunakan untuk bermohon kepada Allah sebagai bakti pada kedua orang tua. Itu akan dimudahkan. Minta kepada Allah, gunakan sebagai ibadah, salah satunya sebagai bakti kepada kedua orang tua. Sertakan bakti kepada orang tua dalam doa antum, maka antum akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayah saya meninggal tahun 97. Beliau sosok yang menurut kami baik, perhatian, mengajar. Saya sering digendong saat mengajar dan saya tertidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tertidur. Singkatnya beliau meninggal. Dan sebelum wafat saya diminta datang di rumah sakit. Kemudian beliau menangis. Saya nggak tahu karena masih kecil pada saat itu. Saya merasakan beliau menangis. Tapi ada kalimat yang tidak saya lupakan. Apa minta maaf? Beliau minta maaf karena tidak bisa mengantar ke pesantren. Di dalam pembaringannya pun masih memikirkan bagaimana caranya bisa mengantarkan anak saya sampai ke pesantren. Beliau menangis, kemudian dipeluk. Ya, saya memeluk dan beliau peluk, kemudian kita pamit. Singkatnya 2 pekan setelah itu beliau wafat.
dan saya disampaikan di pondok, hanya diumumkan setelah sholat subuh. Saya masih ingat saya diminta datang ke kantor, kemudian dikatakan diminta segera pulang. Ya, tidak diberitahu ayah saya sudah meninggal. Sampai Bandung saya beritahu, baru tahu kalau paman saya mengatakan mungkin sudah tidak bisa melihat dan menyolatkan lagi, sudah selesai. Akhirnya saya baru tahu ayah saya meninggal, pulang sampai di rumah, ba'da maghrib, saya dapatkan ibunda saya di ruang tengah. Ya, sudah beliau duduk dan saya berusaha untuk tidak menangis sedikit pun. Saya masih ingat saya peluk beliau. Setelah sholat saya temani beliau tidur. Terakhir saya melihat ayah saya dalam mimpi, hanya pakai kain kemeja warna biru, ya, yang sering beliau kenakan, cuma senyum dan dada dan selesai. Setelah itu besoknya saya lihat di ruangannya dan saya temukan, masya Allah, ternyata selama ini tidak mengajarkan saya dengan kitab tapi dengan perilaku. Dan kitab itu yang saya temukan di pondok. Begitu saya pulang saya temukan kitab-kitabnya. Saya baru paham ternyata ada sesuatu yang disiapkan. Maka saya berpikir, ya Allah, kalau saya mendapatkan sesuatu di masa depan, bagaimana cara saya membalasnya? Ibu saya masih ada, dan saya akan maksimal bahagiakan. Ayah saya tidak ada, bagaimana membalasnya? Saya ambil mushaf, Pak, Bu. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang ini. Saya ambil mushaf, ayah saya pada saat itu warnanya biru. Ya, saya bawa ke ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk menghafal Al-Quran ini. Dan alirkan setiap pahalanya, ya Allah, setiap hurufnya kepada ayahanda dan ibunda saya. Alirkan pahalanya kepada ayahanda saya, ya Allah, dan ibunda saya. Begitu saya katakan demikian, alhamdulillah. Saya mohonkan kepada Allah, mulai kemudian saya baca, saya niatkan nilai kebaikannya semua mengalir untuk ayahanda ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya bacakan, tiba kemudian ayat itu tiba-tiba masuk dengan terjemahannya, dengan bagiannya, dengan masuk, dan sulit untuk keluar sejak saat itu. Begitu saya kembali ke pesantren, tiba-tiba pada saat itu sedang pengecekan ayat Al-Quran, diminta 8 ayat, lalu saya maju ke depan, setiap anak maju ke depan, begitu dapat giliran, lisan saya seakan-akan tidak berhenti untuk mengatakan dan mengucapkan kalimat Quran. Sampai dengan 8 ayat, 9 ayat, 10 ayat, 40 ayat. Baru setelah 40 guru saya meminta berhenti. Ternyata di antara kemudahan untuk mengerjakan sesuatu itu salah satunya adalah sertakan sebagai bagian bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan itulah terbesar, ibadah di antara terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Misal Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan saya cepat menghafal Quran supaya saya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, sebelum saya wafat jadikan saya seorang penghafal Quran supaya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu demi Allah saya katakan, setidaknya akan memberikan kemudahan pada apa yang Anda kerjakan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya supaya saya bisa memberikan infak kepada kedua orang tua saya. Saya ingin bahagiakan ayah ibu saya. Dahulu mereka menderita karena saya, ya Allah, maka sekarang saya ingin jadikan mereka bahagia dalam setiap titian hidupnya. Begitu Anda lakukan yang demikian, demi Allah saya katakan akan ada kemudahan yang Anda dapatkan. Ini dia. 2, saya cepat. Oh, masih ada waktu. 2, cari dengan bahasa atau ungkapan yang menyentuh. Ungkapkan doa itu dengan ungkapan yang menyentuh. Cari kalimat-kalimat terbaik. Kalau Anda cuma berkata, ya Allah kabulkan, jangankan Anda, yang lain juga begitu. Ya Allah besok saya mau ujian, ya Allah tolong mudahkan. Jangankan Anda, teman Anda yang lain 100 orang juga begitu. Tes, misalnya CPNS, yang daftar 10.000, setiap orang mengatakan, ya Allah mudahkan, ya Allah luluskan saya untuk tes besok. Jangankan Anda, yang lain juga begitu. Maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu? Maka teman-teman sekalian, cari kalimat yang paling menyentuh, karena Allah punya sifat, diantaranya sifat yang sangat perasa. Allah itu maha lembut, latif, yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya. Begitu Anda cari ungkapan yang sangat menyentuh, maka seketika Allah kemudian balas, bahkan pada sekian detik yang tanpa Anda sadari. Contoh, Nabi Ayub mengatakan, lihat kalimatnya, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalimatnya singkat tapi padat. Ya Allah, penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah. Saya pengen khusyuk menyembahmu, ya Allah. Saya pengen khusyuk beribadah, cuma terganggu oleh penyakit ini. Sedangkan engkau orang yang paling sayang, maaf, sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa saya mesti memohon? Tuh, lihat kalimatnya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi kemudian saya mesti memohon? Sama persis dengan minta ampun. Antum pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemarin keliru, pernah mencuri, pernah zina, pernah minum dan sebagainya. Tiba-tiba ingin taubat, cari kalimat yang menyentuh. Perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah.
Memohonkan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, mereka memang salah. Ya Allah, kesalahannya banyak ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, engkau lah yang punya sifat penyayang. Tapi sekalipun harus dihukum, mereka hambamu ya Allah. Antum punya anak antum nakal, merusak kehidupan rumah tangga, buruk pada antum. Tiba-tiba satu kali pengen minta maaf, dia gandeng seorang ustadz. Begitu datang di rumah antum, ustadznya bicara, Bu, ini memang banyak kesalahannya, mungkin sudah tidak terukur lagi Bu, tapi saya mohon pada ibu, kalau ibu maafkan, ibu kan punya sifat kasih sayang. Tapi kalaupun ibu mau marahi juga, ini anak ibu yang ibu lahirkan lewat rahim ibu. Ibu berikan asinya, ibu sayangi, sekarang dia mau kembali. Demi Allah saya katakan, begitu kalimat itu muncul, jangankan kata-kata kasar, tangisan yang pertama keluar. Anda aja manusia punya sifat kasih, apalagi Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Begitu Anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah, maka turun jawaban pada saat itu. Ya Allah, hamba sadar hamba berbuat maksiat banyak. Hamba sadar dosanya ya Allah begitu berlimpah. Tapi hamba yakin Engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat. Ya Allah, aku hambamu, aku ingin kembali. Kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti kembali? Begitu Anda sampaikan kalimat itu, seketika turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub pernah menggunakan kaidah ini, gunakan untuk ibadah, cari kata-kata yang menyentuh, maka apa jawabannya? Fastajabna. Menggunakan fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua mengabulkan. Antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda. Begitu selesai doa, dikabulkan. Ini dia rahasianya.